Kekayaan itu nggak sesuatu yang kayak konkret kita bisa kayak samain buat semua orang, tapi kekayaan itu apa sih? Kekayaan itu freedom kan? Iya. Freedom untuk kita bisa ngelakuin apa tanpa terhambat uang. Jadi sebenarnya definisi gue sih agak beda sih dibanding uang. Kalau nggak liquid, tiba-tiba ada opportunity sesuatu, terus kita mau taruh duit kita nyangkut di mana, sayang, kita kelewatan kesempatan emasnya dong. Kalau misalnya ada kesempatan banget yang bagus, that's why salah satu rekomendasinya ya, Gimana sih caranya untuk mencari circle ya yang memandang barang-barang prestis itu bukan untuk gaya doang, tapi bisa dijadiin, sebenarnya bisa loh dijadiin sebagai. Halo Sobat Leska, hari ini adalah Les Talk perdana di YouTube Leska Gadai Premier. Kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat spesial yang udah nemenin aku di sini nih. Yeah. Kita sambut saja Raymond Chin. kalau spesialnya pakai telur nggak? Enggak. Nggak ya? Pakai sosis. Pakai sosis ya? Oke. Halo guys. Benar, bisa Untuk dijadiin kedepannya. aset. Ya balik lagi, kalau misal sama kayak saran gue kalau nyari advisor atau cari mentor, cari yang udah pernah ngejalanin apa yang lu mau jalanin gitu. Oke. Jadi kalau misalnya kita mau cari orang yang bisa flip mobil, ya kita mau belajar nih investment untuk ke mobil eksotik, kita ke jam tangan, mulai ngobrol sama orang-orang yang emang Kolektor. bisnisnya di sana gitu. Contohnya toko jam tangan lah paling simpel. Banyak banget toko jam tangan yang kesana kayak, oh ini cuma toko jam tangan biasa doang. Tapi kalau bener-bener nanya clerknya, orang di sana, dia bisa sebut semua merek-mereknya, historical prices-nya dari jam tangan itu. Kita belajar, kita cari tahu, ini model-model yang timeless, ini model-model tas Hermes. Ada beberapa yang timeless banget yang harganya Iya, naik betul. terus. Terus kayak gue liat di Instagram, orang post kayak gini gitu. Kayak cuma gini doang, oh itu 2 miliar, itu 3 miliar, waduh gila banget. Tapi, nah itu hal-hal yang kita bisa pelajarin, circle-nya ya balik lagi, kita harus cari orang-orang yang emang udah jalan itu gitu. Mulai dari toko, mulai dari teman gitu. Nah di sini ya kita harus get kreatif gimana cara cari koneksi itu. Oke. Nah, banyak juga kan para pembisnis gitu yang butuh uang. Soalnya nggak mungkin juga kan pembisnis juga nggak butuh uang gitu ya kan. Pasti kan Yeah. butuh uang gitu. Nah, kita kan juga bisa mendapatkan uang itu tanpa menjual aset-aset yang ada gitu ya kan. Nah, kira-kira menurut Ko Raymond Chin nih, caranya supaya kita tidak menjual aset, supaya kita tidak kehilangan aset itu tuh gimana? Nah tadi baru dijelasin dan ternyata itu lumayan ide bagus sih, itu digadai. Iya. Digadai. Jadi kalau misalnya kita punya aset 10 miliar di tempat-tempat yang nggak liquid ya, atau jangan 10 miliar, misalnya 1 miliar, misalnya nyangkut di beberapa jam sama tas gitu misalnya. Jadi kok daripada kayak kita jual, karena kita tahu itu bakal naik, tapi masalah gini, kita sekarang juga butuh 1M untuk ngembangin bisnis ini gitu misalnya. Yeah. Ya udah, daripada kita gerusa-gerusu coba cari untuk jual barang ini, salah satu solusinya ternyata ya bisa digadai. Jadi ditaruh, di appraise harga berapa, terus langsung kita dapat loan sifatnya kayak loan gitu kalau nggak salah ya. Kayak loan gitu buat kita bisa kembangin bisnis itu. Kalau misalnya bisnisnya berkembang, duitnya udah balik, ya kita nggak balikin terus dapat barang lagi gitu kan. Yeah. Jadi kayak in a way mirip sama yang Leska offer kan ya? Iya, Yang Leska untuk Gadai gadaian. Premier. Iya, betul. Coba, itu sistemnya gimana? Kalau misalnya gue punya jam tangan ya, harganya 4,5 miliar, biar unik ya, kayak Iya. 4,5 miliar. Itu sistemnya gimana Kalau misalnya di Leska Gadai Premier itu kan mungkin aku jelasin sedikit dulu ya nih ya Ko ya. Jadi mungkin banyak pembisnis atau juga orang-orang yang belum tahu kalau misalnya gadai itu tuh cuman bisa laptop, elektronik dan lain-lain gitu ya kan, kayak motor dan mobil gitu. Padahal kita nih sekarang tuh bisa loh kalau misalnya pembisnis punya Hermes, punya Rolex. Oh biasanya nggak bisa ya? Biasanya kayak pada umumnya biasanya motor. Iya gitu. Jadi kalau misalnya di Leska Gadai Premier ini kan kita tuh bisa menggadaikan tas, jam tangan, gitu iya, ya? Okay. emas dan Oh, juga mobil supercar itu juga bisa. Supercar bisa? Supercar juga bisa. Gitu. Okay. Jadi pas banget untuk para pembisnis yang lagi butuh banyak modal nih, ya kan? Itu bisa juga gitu tanpa menjualkan aset mereka. Oke, Gitu. oke. Dan prosesnya juga sangat cepat banget ya kalau gadai dibandingkan kalau misalnya kita pinjem uang di bank gitu ya kan. Pasti kan kita juga perlu dicek lah gitu ya kan, DI checking dan lain-lain. Tapi kalau misalnya gadai itu emang prosesnya tuh cepat banget, kurang lebih dari 30 menit langsung dapat. Terus secepat itu? Jadi analoginya kita datang nih, bawa barang, misalnya lu punya jam tangan, gue cek, oke, gue belinya 4,5 miliar.
itu harus dilewatin proses appraisal dong. Yes. Jadi kayak dari timnya Leskadana tuh bakal kayak cek sama mitranya untuk kayak itu harganya berapa Iya, gitu. Leskagadai kok. Leskagadai itu? Iya. Oh iya, oh itu beda ya itu namanya? Iya, Leskagadai. Leskagadai. Oke, Leskagadai. Iya Oke. gitu. Jadi pertama nasabah bawa jam tangannya dulu, gitu ya kan. Terus akan dicek sama kita untuk keasliannya, surat-suratnya. Terus kita juga pasti akan ngasih juga kalau misalnya nasabah setuju dengan nilai pinjaman yang mereka perlukan, nah itu baru kita pasti akan kasih nominalnya segitu ya. Dan prosesnya jauh lebih cepat dibanding kayak Jauh lebih credit. Kurang lebih dari 30 menit. Oke. Oh itu actually solusi bagus sih. Jadi intinya gini, yang gue kalau nonton ini nggak series We Crash di Apple TV, nggak tahu ya. Jadi itu cerita tentang WeWork. Intinya dia bilioner, tapi aset dia tuh illiquid semua. Oke. Bener-bener illiquid, nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi ini case-nya kalau dia saham, ini nggak ada yang nggak mungkin saham kan. Iya. Jadi salah satu hal yang paling susah kalau misalnya orang yang punya net worth dan stuck di aset illiquid adalah gimana cara bikin liquid. Gitu. Gimana cara bikin liquid ya solusinya ya pertama ya jual gitu. Tapi jual kan another problem by itself gitu. Misalnya harus nego-nego, harus kayak cari bayarnya, belum kalau barangnya banyak gitu. Berarti ya sebenarnya baru tadi banget dikasih tahu kayak sistemnya Gadai itu kayak gimana. Ternyata ini bisa juga jadi solusi untuk kalau kita punya banyak aset illiquid, kita jadiin liquid dan itu bisa bantuin kita buat modalin hal-hal lain di Leska Gadai. Yes. Up to berapa ada nggak sih kayak maksimal berapa atau kayak Nggak ada. Nggak ada. Dan kita juga tahun ini baru aja mendapatkan salah satu jam tangan RM itu seharga 1 miliar rupiah. Iya, RM mahal. Oke, berarti bisa ya. Tapi duitnya diputar lagi dan lain-lain. Iya, Kalau betul. udah lagi baru bisa ambil lagi barangnya. Iya gitu. Nah menurut Korea Manchin sendiri itu salah satu hal yang bagus nggak sih untuk para pembisnis? Jelek. Kenapa? Jelek kalau baru mau bilang jelek kalau Gadai 1 M-nya dipakai buat foya-foya gitu. Kalau gue sih sebenarnya gini, I don't care what people do with their money. Oke. Tapi kan it's your money anyway kan. Tapi one of the best practices adalah intinya kalau kita ngelakuin leverage, selalu kalkulasiin itu dengan baik. Kedua, prioritas itu jadi aset produktif. Ketiga, kalau konsumtif, sebenarnya gini, banyak orang langsung anti hutang untuk konsumtif. Tapi menurut gua, hutang untuk konsumtif bisa bagus juga. Contohnya, kalau hutang konsumtif terus kita cicil, misalnya mobil nih misalnya itu konsumtif ya, yang anggap bukan investment. Kita cicil tiap bulan berapa, tapi dibanding kita langsung bayar full, itu kan kita misalnya 1 M ya, kita cicilnya 20 juta misalnya ya. Sisa duit itu kalau kita bisa putar untuk hal yang lain, again, stay liquid dengan cicilan, dan kita bisa putar ke hal yang lebih produktif, dan itu bisa jadi alat juga. Karena ujung-ujungnya all the solutions tentang kredit, leverage, kayak Gadai dan lain-lain, itu tuh alat. Alat itu nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. Tergantung gimana cara kita pakai alat itu sendiri. Ya kita bisa dikasih pisau paling mahal di dunia buat chef, tapi kita pakai buat tusuk juga sama aja bohong gitu. So I think makanya good to know bahwa ada jenis-jenis solusi kayak gini. Balik lagi, kita harus mulai edukasi diri, kita harus kayak mulai pelajarin kalau misalnya ada solusi kayak gini, apa yang kita bisa lakuin untuk leverage biar kita bisa bisnis lebih cepat, karir lebih cepat. Ya kira-kira gitu sih, nggak ada yang bagus, nggak ada yang jelek. It's all a tool. Kalau in case buat bikin aset illiquid jadi liquid, ya berarti ini masih kategori yang bagus, karena cepat gitu. Iya, kan. betul. Problemnya dengan liquid, we need it fast gitu. Iya. Kalau misalnya di Circle atau Korea Manchin sendiri, ada nggak sih success story yang mungkin pernah menggunakan layanan Gadai untuk mengembangkan bisnisnya mereka? Temen gue sendiri, sadly gue nggak ada cerita, tapi gue ngerti pain point-nya. Dia stuck di properti, kalau nggak salah dia punya duit 10 miliar, dia lempar semua ke properti, tahu-tahu 6 bulan kemudian dia ketemu opportunity lagi yang butuh 4 miliar. Dan dia kayak, aduh nyesel banget, kayak udah taruh semua duit di properti, padahal harusnya ditaruh 4 miliar. Tapi dia waktu itu, ya mungkin waktu itu belum bisa kasih saran Gadai ya kali ya. Jadi pain points-nya ada, tapi success story untuk sampai orang Gadai untuk funding bisnis belum ada so far gitu. Ya mungkin dia belum tahu kali bahwa ada solusi Gadai kali ya. Iya. Padahal harusnya bisa kan gitu kan. Misalnya stuck di sana, ada 4M opportunity, ya udah digadai dulu biar masuk 4M itu kan. Iya, betul. Gitu.
Oke, terima kasih kok udah main-main ke sini. Thank you for having Semoga me. banyak juga nih pelajaran-pelajaran dan juga edukasi tentang bisnis dan juga tentang Gadai untuk sobat Leska yang ada yang lagi nonton podcast ini. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe YouTube kita dan juga like, komen, dan juga nyalain Centang di sini berarti ya. loncengnya. Lonceng. Lonceng. Bukan centang. Oke, thank you guys. Bye. Guys, bye-bye.